Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pengamatan terpadu. Definisi teori pengamatan terpadu. Teori ini dikemukakan oleh ahli sosiologi Etzioni pada tahun 1967. Teori pengamatan terpadu merupakan pendekatan antara keputusan rasional dan inkrementalisme, di mana rasional mempertimbangkan ruang lingkup yang lebih luas dan efektivitas pembuatan keputusan, sedangkan inkrementalisme mempertimbangkan faktor yang lebih spesifik. Mixed scanning teori yaitu dengan memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan para pembuat keputusan dalam menganalisis dan mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar dan semakin menyeluruh pengamatan yang dilakukan sehingga menjadi efektif dalam pembuatan keputusan tersebut. Model pengamatan terpadu yang digagas oleh Amartya Etzioni merupakan perpaduan antara model rasional dan inkremental untuk menjembatani kelemahan dari kedua model tersebut dengan menggabungkan elemen-elemen dari keduanya. Penggabungan model rasional dan inkremental diperlihatkan Etzioni melalui dua jenis keputusan yang dibuatnya, yaitu yang pertama keputusan fundamental, yaitu keputusan-keputusan yang disusun dari seleksi menyeluruh terhadap alternatif utama yang diambil pembuat kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, keputusan inkremental, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat secara inkremental atau perubahan sesedikit mungkin dari keputusan-keputusan fundamental yang telah dibuat sebelumnya. Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasio komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Contoh kebijakan berdasarkan teori mixed scanning. Kebijakan belajar 12 tahun. Landasan argumentasi yang pertama komprehensif. Berdasarkan data yang sangat kuat dari berbagai elemen kebijakan untuk menentukan tentang perlunya wajib belajar 12 tahun, berbagai pemikiran dan data yang diperoleh didapat dari rendahnya tingkat melek huruf Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara sekitar. 2. Terpilah menggunakan kecenderungan kebijakan wajib belajar sebelumnya untuk menentukan prediksi kendala yang mungkin terjadi tanpa memperlihatkan wilayah-wilayah yang lain yang telah sukses mengimplementasikan kebijakan tersebut. Teori pengamatan terpadu menggunakan dua macam pendekatan. Yang pertama adalah dengan melihat secara menyeluruh dengan tidak melihat bagian-bagian detail, yaitu menempatkan segenap rakyat Indonesia untuk berhak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun sebagai langkah lanjutan dari belajar 9 tahun. Kedua adalah dengan mendetailkan hasil pemikiran tahap pertama dan memperdalam analisisnya, untuk kemudian ditetapkan kebijakan yang lebih parsial untuk mendukung keterjelasan pendekatan pertama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.